Terima kasih. Perkenalkan, saya Mareli Telaumbanua. Bersama dengan saya ada Bapak Insinyur Budianto Lanya, MT, sebagai pengampu mata kuliah instrumentasi di jurusan Teknik Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Kode mata kuliah ini adalah ABE 620207. Pada pertemuan pertama ini, kita akan banyak membahas tentang kontrak kuliah, ya, persyaratan mengikuti perkuliahan, kemudian tentang materi atau ulasan materi yang akan kita bahas, mulai dari pertemuan kedua hingga pertemuan ke-15. Ya, pertemuan ke-15. Oke. Dalam perkuliahan ini terdiri dari 3 SKS, ya, yaitu 2 SKS sebagai perkuliahan dan 1 SKS sebagai praktikum. Ya. Total pertemuan masing-masing kegiatan ini yaitu ada 16 untuk perkuliahan dan 16 untuk praktikum. Sehingga kalau kita total ini ada 32 pertemuan. Kegiatan perkuliahan ini ya tentu ada tugas-tugas, ya. Tentu ada tugas dan kuis, terdiri dari tugas mandiri dan tugas kelompok. Ya. Khusus untuk tugas kelompok nanti kita difokuskan pada rancang bangun sistem instrumentasi tepat guna yang ada di masyarakat. Ya. Kemudian untuk kuis, ya, kita lakukan secara periodiknya, baik sebelum UTS ataupun sesudah UTS. Ya. UTS dilakukan pada minggu ke-8, sedangkan UAS dilakukan pada minggu ke-16. Ya. Oke. Kemudian pada pertemuan kedua atau minggu kedua, ya, topik yang kita angkat yaitu tentang sistem pengukuran. Ya. Capaian pembelajaran dari pertemuan ini yaitu mahasiswa mengetahui prinsip dan sifat pengukuran secara umum. Ya. Pengukuran yang dimaksud adalah pengukuran yang berbasis keilmuan, ya, berbasis ilmiah. Kemudian manfaat keduanya atau capaian pembelajaran kedua adalah mahasiswa memahami pengukuran dalam sistem instrumentasi, khususnya perangkat yang memiliki sinyal digital dan sinyal analog. Nah, di sini akan dibahas ya bagaimana tentang sinyal digital dan sinyal analog pada pertemuan kedua ini. Kemudian capaian pembelajaran ketiga yaitu mahasiswa mengetahui tentang dasar, ya, dari respon sistem dalam instrumentasi. Oke. Kemudian pada pertemuan ketiga ya, kita akan membahas tentang prinsip dari kalibrasi sensor. Ya. Jadi teknik ya, kalibrasi ya, dalam proses rancangan instrumentasi itu harus sesuai dengan kaidah ilmiah, ya, agar mampu merepresentasikan keunggulan dari alat, ya, alat instrumen, alat ukur yang dirancang sesungguhnya. Ya. Kemudian capaian pembelajaran yang kedua adalah mahasiswa mengetahui penggunaan Excel sebagai alat bantu mendapatkan model. Ya. Yang ketiga adalah mahasiswa memahami penggunaan model matematika baru dari hasil kalibrasi. Ya. Pada tahap ini, pada pertemuan ketiga, capaian pembelajarannya ya masih dalam C3, ya, dalam taksonomi belum. Ya. Namun di dalam seluruh perkuliahan kita mencoba agar mahasiswa itu mampu hingga mencapai C6 dalam taksonomi belum.
Ini adalah pertemuan keempat, ya. Capaian pembelajaran dari pertemuan keempat itu adalah mahasiswa mengetahui dan mampu menganalisis model matematika sederhana yang digunakan untuk kalibrasi. Kemudian capaian pertemuan kedua, ya, capaian kedua dalam pertemuan keempat itu mahasiswa memahami, ya, masih dalam C2, mengaplikasikan, ya, itu C3, C4, ya, dan menganalisis serta mampu merumuskan, ya. Untuk merumuskan ini pada C6, ya. Untuk penggunaan Excel sebagai alat bantu mendapatkan model. Jadi dalam tingkat pembelajaran, ya, tingkat pembelajaran instrumentasi ini kita berupaya agar mahasiswa itu mampu merumuskan sampai di tahap merumuskan sebuah model baru dari hasil pembelajaran, ya, dari hasil pembelajaran. Tentu dalam perkuliahan, ya, dan praktek itu harus seiring, ya, harus seiring sehingga di dalam perkuliahan nanti akan tergambar, ya, dalam ujian akhir dan dalam nilai akhir itu akan tergambar bahwa mahasiswa itu mampu mencapai capaian pembelajaran seperti yang diharapkan, ya. Mampu merumuskan ini merupakan salah satu capaian yang cukup tinggi, ya, cukup tinggi, sehingga butuh, ya, kerja keras untuk adik-adik agar benar-benar bisa memahami, mengaplikasikan, menghitung, menguraikan sebuah permasalahan-permasalahan yang ada dalam bidang instrumentasi. Oke, pertemuan kelima yaitu mahasiswa mampu mengetahui penggunaan analog digital converter, itu atau sering kita sebut ADC, ya, pada microcontroller. Ya, ini khususnya pada board Arduino, ya. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa mengetahui, ya, dan mampu menganalisis serta merumuskan model matematika sederhana yang digunakan untuk sensor analog, ya. Jadi kalau pada pertemuan keempat itu kita bicara tentang sensor digital, namun di sini di pertemuan kelima kita akan membahas tentang sensor analog. Pada pertemuan keenam yaitu tentang validasi sensor, itu yang pertama capaian pembelajarannya yaitu mahasiswa mengetahui prinsip dan teknik validasi secara umum. Ini tentu validasi yang baku, ya, yang baku sesuai dengan standar keilmuan dalam perancangan alat ukur. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa mengetahui dan mampu mengimplementasikan, ya, penggunaan Excel sebagai alat bantu mendapatkan hasil validasi, ya. Kemudian yang ketiga adalah mahasiswa mengetahui koefisien determinasi dari penggunaan model matematika yang baru. Pertemuan ketujuh yaitu tentang microcontroller dan sistem minimum. Ya, di sini kita akan banyak membahas tentang microcontroller dan apa hubungannya dengan sistem minimum ataupun Arduino, ya. Yang mana bahwa microcontroller adalah microcontroller. Dia adalah bentuk dari IC, ya, IC yang dapat dioperasikan karena telah memiliki RAM, ROM, ya, kemudian input output, dan dapat bekerja, ya, tanpa adanya bantuan board. Tapi dia memang harus disuplai sama tegangan yang sesuai dengan kebutuhannya. Nah, sedangkan sistem minimum adalah board, ya, board yang mampu membantu microcontroller untuk bekerja, ya, yang mampu membantu microcontroller untuk bekerja. Jadi untuk lebih sederhananya bisa dijelaskan bahwa microcontroller ini diletakkan pada sistem minimum agar microcontroller dapat bekerja lebih mudah.
Namun, mikrokontroler tanpa sistem minimum pun dapat bergerak, berjalan ya, dapat bekerja, tapi tidak optimal ya, tidak optimal. Karena pin atau jalur-jalurnya harus dibuat ya, harus lebih rumit ya, lebih rumit. Dengan ada sistem minimum, voltase yang masuk ke dalam mikrokontroler itu sudah stabil, tersedia pin ya, pin digital analog yang kita tinggal pasang, kemudian ada kristal sehingga kecepatannya lebih dari lebih dari 1 juta ya, lebih dari 1 juta, ya mungkin bisa mencapai 16 juta ya, 16 juta pada kristalnya. Tapi kalau tidak pakai kristal ya hanya pada kecepatan 1 juta. Oke, kemudian pada pertemuan 8 kita banyak membahas tentang Arduino ya, mana sering kita gunakan selama ini karena Arduino itu merupakan pengembangan board system minimum yang jauh lebih lengkap ya. Kemudian capaian pembelajarannya yaitu kita atau mahasiswa mengetahui dan mampu menjalankan Arduino. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa mengetahui perbedaan Arduino dan microcontroller. Ya. Jadi setelah mengikuti perkuliahan ke-7 sebelumnya, kita mengetahui di sini, oh ternyata Arduino itu adalah board terbaru ya, atau board atau pengembangan dari sistem minimum. Kemudian mahasiswa juga mengetahui tentang jenis-jenis Arduino. Pada pertemuan ke-9, topik yang kita angkat adalah pengembangan sensor suhu dan kelembaban. Capaian pembelajaran pada pertemuan ini, yang pertama adalah mahasiswa mengetahui dan mampu mengimplementasikan pemanfaatan sensor suhu dan kelembaban sebagai alat ukur digital. Kemudian mahasiswa mengetahui skematik sensor suhu dan kelembaban menggunakan sensor DHT. Ya. Di sini kita menggunakan sensor DHT sebagai rujukannya. Pada pertemuan 10, ya, di sini kita akan mengangkat tema tentang pengembangan sensor kelengasan tanah. Sensor kelengasan tanah ini sebenarnya salah satu sensor yang sangat umum, ya, yang sangat umum ada di pasar. Ya. Karena umumnya sensor kelengasan tanah itu berfungsi untuk mengukur nilai konduktansi tanah. Ya, ini hubungannya dengan tanaman ya. Bisa juga dimanfaatkan untuk kepentingan lain ya. Bisa juga dimanfaatkan untuk pengukuran nilai salinitas ya. Jadi memang sensor kelengasan tanah ini merupakan salah satu dasar ya untuk menguasai sensor-sensor yang lebih spesifik ya. Capaian pembelajaran dari pertemuan ini yaitu mahasiswa mengetahui dan mampu mengimplementasikan pemanfaatan sensor kelengasan tanah sebagai alat ukur digital. Ya. Jadi selama ini kalau kita mau mengukur kelengasan tanah harus sistem gravimetri ya. Kita ambil, timbang, keringkan, timbang. Ya, lalu kita menggunakan persamaan sehingga keluarlah nilai kadar airnya. Namun dengan menggunakan sensor kelengasan tanah itu tidak diperlukan lagi ya karena pengukurannya dapat secara real time dengan memanfaatkan konduktansi tanah. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa mengetahui skematik sensor kelengasan tanah ya. Di sini akan ditunjukkan ya, bagaimana pemasangan atau jalur ya dari pengembangan sensor kelengasan tanah. Kemudian yang ketiga adalah mahasiswa mengetahui prinsip operasional amplifier ya, pada penguatan tegangan listrik daya rendah. Nah, di sini ada satu IC yang dibahas, yaitu IC
atau sering kita sebut operational amplifier. Jadi sebuah IC penguat, ya, IC penguat atau komparator, ya, yang berfungsi untuk menaikkan, ya, tegangan listrik yang kecil atau sinyal-sinyal listrik yang kecil. Ya. Umumnya op-amp ini, ya, operational amplifier IC op-amp ini digunakan, ya, untuk menguatkan nilai-nilai sensor yang sangat kecil, ya, sehingga bisa terbaca oleh microcontroller. Ya, microcontroller itu, ya, itu umumnya bisa membaca nilai ADC itu sekitar 4 milivolt, ya. Namun ada beberapa sensor, khususnya sensor seperti sensor suhu, konduktansi, begitu, ya. Ya, sensor suhu yang berdaya ini, ya, berdaya atau perubahannya sangat kecil, gitu, ya. Itu menghasilkan perubahan yang di bawah dari 4 milivolt. Ya. Sehingga saat dipasangkan ke microcontroller, tidak terdapat perubahan pada microcontroller. Ya. Anggap saja misalnya setiap kenaikan dari perubahan yang terukur itu misalnya setengah milivolt. Ya. Nah, tentu microcontroller tidak akan mampu membacanya. Nah, op-amp ini berfungsi untuk menaikkan perubahan tegangan itu setimbang, ya. Misalnya dari setengah tadi bisa dikuatkan misalnya 10 kali, ya, sehingga menjadi 5 volt setiap kenaikannya. 5 milivolt. 5 milivolt ini kan sudah berada di atas dari 4 milivolt, ya, sehingga dapat terbaca oleh si microcontroller, ya. Misalnya setiap kenaikan setengah milivolt, berarti dari setengah menjadi 5, 1 menjadi 10, ya, 1,5 menjadi 15, nah, gitu, sehingga bisa terbaca oleh microcontroller. Ya, inilah prinsip op-amp. Salah satu yang sering kita gunakan adalah prinsip op-amp sebagai komparator atau penguat tidak membalik. Ya, penguat tidak membalik contohnya seperti tadi, 0,5 milivolt dinaikkan 10 kali, ya, menjadi 5 volt. Ya. 1 milivolt dinaikkan menjadi 10 milivolt, sehingga bisa terbaca oleh microcontroller. Ya. Oke, pada pertemuan ke-11, kita membahas tentang pengembangan sensor pengukur jarak berbasis ultrasonik. Ya. Capaian pembelajarannya adalah mahasiswa mengetahui dan mampu mengimplementasikan pemanfaatan sensor ultrasonik sebagai alat ukur jarak digital. Kemudian yang keduanya adalah mahasiswa mengetahui skematik dari sensor jarak. Yang ketiga adalah mahasiswa mengetahui proses kalibrasi dan validasi dari sensor jarak. Salah satu sensor yang populer, ya, selain sensor kelengasan tanah, sensor suhu, juga termasuk sensor ultrasonik. Sensor ultrasonik ini umum dipasangkan di ya, misalnya robot yang bergerak, ya, sebagai pengindra, ya. Contohnya robot avoider, ya. Ini biasanya sering dilombakan untuk misalnya pemadam kebakaran, robot pemadam kebakaran, atau robot penghindar, ya, penghindar benturan, atau robot pengangkat barang, ya. Ini sangat umum, ya, sangat umum. Kemudian line follower juga termasuk, ya, dalam kategori sensornya, ya. Nah, sehingga ini penting bagi kita semua untuk mempelajarinya. Jadi dasar-dasar dari prinsip sensor ini itu akan mampu mengantarkan mahasiswa, ya, ke sensor-sensor yang lebih rumit, ya, lebih rumit. Kemudian yang pertemuan ke-12
itu membahas tentang uji kinerja sensor, ya. Khususnya akurasi alat ukur. Jadi setelah didapatkan data-data dari hasil pengukuran yang berkesinambungan begitu ya, setelah dirancang alatnya, setelah dikalibrasi, dirancang, kemudian kita harus buktikan melalui uji kinerja, ya. Salah satunya adalah pengukuran akurasi, ya. Akurasi ini diukur dari seluruh data pengamatan saat uji kinerja. Misalnya uji kinerjanya 1 hari atau 24 jam. Ya. Akurasi itu diperoleh dari 24 jam. Itu contohnya, ya. Akurasi itu dapat diibaratkan semakin lama uji kinerjanya, semakin merepresentasikan nilai dari akurasi. Ya. Apakah kita bisa mengukur uji kinerja selama 1 jam? Yaitu tergantung batasan masalah yang kita tentukan, ya. Namun semakin lama semakin bagus. Kalau 2 jam bagaimana? Ya, itu tergantung kesepakatannya, tergantung kesepakatan fungsi alatnya seperti apa, ya. Jadi, tapi konsepnya adalah semakin lama, yaitu semakin baik. Capaian pembelajarannya yaitu mahasiswa mengetahui dan mampu menganalisis tentang uji kinerja rancangan sensor. Ya. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa mengetahui cara pengujian dan mampu menguraikan perhitungan akurasi rancangan sensor digital. Ya. Bahkan untuk beberapa skripsi, ya, misalnya menguji tentang sistem kendali, ya, sistem kendali penurun suhu di greenhouse, ya, pengendali suhu, pengendali kelengasan tanah. Seandainya tanamannya 40 hari, ya uji kinerja dilakukan selama 40 hari. Tapi kalau untuk perkuliahan, ya mungkin ditentukan sendiri dengan kelompoknya, ya, berapa yang paling ideal. Kemudian pertemuan ke-13 yaitu tentang uji kinerja sensor, khususnya pada kajian respon dan kecepatan pengukuran. Ya. Di sini kita akan membahas tentang konsep respon dan kecepatan pengukuran. Ya. Kemudian di sini juga akan banyak dibahas tentang proses perhitungan, ya, respon dan kecepatan pengukuran. Respon alat ukur dengan kecepatan pengukuran itu tentu berbeda, ya. Itu berbeda. Jadi di sini akan dibahas nanti. Kemudian pertemuan ke-14 yaitu tentang uji kinerja juga, namun pada kategori stabilitas alat ukur. Ya. Capaian pembelajarannya yaitu mahasiswa mengetahui dan mampu mengimplementasikan konsep stabilitas pengukuran hasil rancang bangun alat ukur. Ya. Yang keduanya adalah mahasiswa mengetahui tentang cara perhitungan standar deviasi, reliabilitas, dan pembacaan stabilitas dari hasil rancangan sensor digital. Nah, akumulasi, ya, dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-14, ya, diharapkan dapat memberikan pembelajaran penting bagi adik-adik semua untuk memahami bagaimana cara memahami konsep pengukuran, perakitan, ya, pemasangan, kalibrasi, validasi, dan uji kinerja dari alat ukur. Ya. Karena bidang kita adalah teknik pertanian, maka instrumen atau alat ukur digital atau rancangan alat ukur itu sangat dekat dengan bidang keahlian kita. Ya. Harapannya pada perkuliahan ini adik-adik semua bisa mengikuti dengan baik, bisa memahami bagaimana konsep-konsep tentang instrumentasi khususnya keperancangan, ya. Dan saya ucapkan selamat mengikuti perkuliahan instrumentasi di teknik pertanian.
Ya, semoga bisa memberi manfaat bagi kalian. Daftar pustaka banyak, ya, daftar pustaka banyak, materi juga banyak. Salah satunya seperti di sini, namun rujukan-rujukan banyak yang dapat kita gunakan. Selain itu, pustaka juga bisa kita gunakan, ya, sumber-sumber referensi bisa kita gunakan dari YouTube, ya. Tinggal kita pelajari, memahami, dan yang paling penting itu dalam instrumentasi, khususnya alat-alat terapan seperti ini, itu adalah praktiknya. Bisa karena dicoba, ya. Mahir karena biasa. Oke, terima kasih adik-adik. Sampai bertemu kita di pertemuan berikutnya.